Hello agripreneurs, jika kakaomu punya kualitas terbaik, kamu bisa mendapat harga jual yang menarik. Di saat kakao petani lain hanya dihargai 20 ribuan per kilogramnya, kakao kualitas prima bisa mendapat harga 2 kali lipatnya. Gimana caranya? Simak video ini sampai habis. Sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe, monggo subscribe dulu supaya bisa dapat update video kami lebih cepat. Edi Suparjono, petani kakao asal Patok Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta bertahun-tahun menjaga mutu kakao yang dihasilkan. Hasilnya selalu mendapatkan harga yang bagus. Kakao kering fermentasi dihargai sampai dengan Rp50.000 per kilogramnya. Sementara itu, petani lain di sekitar Gunung Kidul rata-rata memperoleh harga Rp23 sampai Rp25.000 dari pengepul. Kalau dijual di pasar tradisional dan dicampur dengan mutu rendah, tentu harga jualnya jauh lebih murah. Beda halnya dengan produk kakao Edi Suparjono dan kelompok taninya, yang digunakan untuk produk olahan dalam negeri dan pasar ekspor. Salah satu pengguna produk kakao fermentasinya yaitu Coklat Dalem dari Yogyakarta. Kualitas produk selalu terjaga sehingga membuat Coklat Dalem memilih kakao asli Gunung Kidul ini sebagai bahan baku coklat untuk salah satu produk coklat premiumnya. Selain menjual kakao fermentasi, kelompok taninya juga membuat olahan coklat, Joglo Coklat. Pertama dilihat dari kemasannya, produk coklat ini terlihat menarik dengan desain yang elegan. Pengemasan juga cukup rapi. Untuk rasa coklat olahannya, monggo, kamu bisa coba sendiri nih. Kalau agripreneurs sedang berada di Yogyakarta, kami rekomendasikan untuk cicipi coklat asli yang ditanam sendiri dan diolah sendiri. Proses budidaya selama ini selalu mengedepankan kelestarian lingkungan. Akan tetapi, setahun belakangan benar-benar mulai menerapkan budidaya tanaman organik, tanpa pestisida kimia, pupuk kimia, dan praktek budidaya berkelanjutan lainnya. Menjadi kakao organik tentu saja punya nilai tambah tersendiri pada produk yang dihasilkan. Kalau selama ini kakao kering fermentasinya aja nih, harganya sudah jauh di atas harga pasaran Yogyakarta, gimana jika sudah berlabel organik? Mau tahu lebih dalam, gimana budidaya kakao organik? Yuk, kita simak penjelasannya. Ya, ini produk kakao yang organik. Jadi mulai tahun ini kita memproduksi kakao yang organik. Jadi kelebihannya kakao organik itu, Pak, itu sebetulnya di kelompok kami udah lama, Mbak, nggak menggunakan pupuk kimia. Maka produk-produk saya ini banyak digemari oleh semua pelanggan, semua orang luar suka karena pupuknya udah organik. Dan apa bedanya pupuk organik dan tidak? Kalau pupuk organik itu coklatnya bisa beratnya juga meningkat, hasilnya juga meningkat, maka kita suka yang pupuk organik. Maka mulai tahun ini kita dicanangkan oleh Bapak Dinas, itu sekarang kita punya 8 hektar sampai 15 hektar. Itu khusus untuk kakao organik. Ini sudah mulai dirintis. Dan hasilnya, Pak, hasilnya beda sekali. Karena apa? Karena beda itu setelah kita sudah memproduksi buat makanan, ternyata bedanya di dalam makanan. Di dalam makanan itu rasanya memang enak sekali kalau pupuk organik. Dan setelah itu dibikin ya kue, segala minuman, segala apa, itu kelebihannya bagus. Dan dimakan kalau udah jadi permen juga mudah lunak, juga khasiatnya, gizinya ke tubuh itu bagus sekali. Itu bisa meningkatkan. Jadi kita betul-betul kita laksanakan coklat pupuk organik karena penggemarnya juga banyak. Dan perhitungannya di hasil itu kalau pupuknya nggak organik biasanya 3 kilo
cuma jadi 8 on Pak. Tapi setelah pupuk organik dipenuhi itu bisa menjadi 10 on sampai 11 on. Itu kelebihannya. Dan kebanyakan orang-orang luar suka yang pupuk organik. Maka nanti kita harganya juga kita bisa meningkat. Padahal ini sudah mulai meningkat Pak saya. Saya kalau di PT Bumi Tangerang itu cuma 24 sampai 25 ribu. Sekarang saya jualnya sudah 40 sampai 50 ribu per kilogram kadar air 7% kering giling. Tuh. Nah itu kelebihannya pupuk organik. Itu Pak. Nah mudah-mudahan ini nanti sudah dibantu oleh dinas, ada sapi, ada pupuknya organik bisa terpenuhi. Ini memang cita-cita kelompok kami itu. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Rasanya enak sekali, boleh dicoba kalau udah nanti ke kelompok kami situ tadi udah ada makanan yang beraneka bentuk makanannya. Itu cukup ya terjangkau lah. Harganya juga enggak begitu mahal. Nah itu mari Bapak-bapak kita minta bantuan supaya coklat kami ini bisa tersalur, bisa dimanfaatkan oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, karena di Yogyakarta banyak wisata, ini nanti biar banyak penggemarnya, jadi untuk andalan kakao di Gunung Kidul terutama di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu gimana sih cara pengendalian organisme pengganggu tanamannya? Pengendalian UPT memang kakao itu betul. Tiap ada kakao pasti ada hama dan penyakit. Nah, ini pengendalian kita itu sekarang udah beberapa tahun enggak menggunakan obat-obatan dari kimia enggak. Jadi cuman kita perawatannya cukup bagus, kebunnya harus bersih, harus pupuknya terjamin, harus sanitasi, ada rorak, terus ada pengendalian hama itu terpadu Pak. Jadi kita punya hari kakao itu sambil mengamati hama-hama yang ada di kebun. Ternyata itu tidak. Kalau nanti itu tidak diatasi, ini ada pengendalian hama dari UPT yaitu metabolic sekunder, itu untuk mengatasi penyakit PSD, nanti helopeltis juga ini bikin sendiri, itu dari jamur pipiria. Jadi ini semua sudah kita siapkan, jangan sampai nanti ini istilahnya kakao kami, kebun kami kena penyakit. Jadi ini semua sudah kita atasi semua. Ini ternyata produksinya ini boleh dilihat, ini kayak gini produksi kakao yang pengendalian hama itu teratasi. Tidak ada kesulitan dari kelompok kami, yaitu semua dari organik, tidak ada dari kimia, tidak ada. Maka ini kita siap-siap mulai harus bisa semua teratasi. Nanti setelah pupuk organik, pupuknya juga harus seimbang. Ini mudah-mudahan nanti kita bisa menambah lagi dengan hama. Kalau itu nanti pohonnya sehat, hama juga nggak mau dekat, pasti hilang sendiri. Karena berkat hari kakao kita jalankan yang semaksimal mungkin. Ya itulah pengendalian hama cukup bagus Pak. Itu dari dinas juga terus dipantau. Itu. Edi Suparjono selalu memberikan pengetahuan dan spirit bertani kepada petani generasi muda dan milenial. Jika agripreneurs ingin belajar atau bertukar pengalaman, Ketua Kelompok Tani Sido Dadi ini akan dengan senang hati berbagi cerita dan inspirasi. Demikian video kali ini, semoga menginspirasimu. Jika menurutmu bermanfaat informasi ini, silahkan like dan share videonya ya. Dan juga beri komentar di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.